إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواتي rahimani wa rahimakumullah min kitabi dari kitab Taisirul Alam Syarh Umdatul Ahkam li Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Salih Al-Bassam. Beliau berkata, Al-Hadisur Rabi' wal Ishrun, hadis yang ke-24, An Abbad ibn Tamim An Abdullah ibn Zaid ibn Asim Al-Mazini radhiyallahu ta'ala anhu qala suqiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi sholati faqala alaihi salatu wassalam la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida raihan. Dari Abbad bin Tamim dari sahabat Abdullah ibn Zaid ibn Asim Al-Mazini, ia berkata, mengadu kepada Nabi SAW seorang lelaki yang dirinya merasakan atau dikhayalkan kepadanya bahwasannya ia seolah-olah mendapati sesuatu di dalam salatnya. Maka Nabi SAW berkata, janganlah dirinya berpaling dari salatnya sehingga ia mendengar suara atau menjumpai adanya bau. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini, pertama, dalam hadis itu disebutkan dalam bentuk fi'il mabni lil majhul, suqiya. Kemudian warrajulu qa'imun maqamil fa'il. Kalimat ar-rajul di situ dia menduduki kedudukan sebagai fa'il. Wasyaki huwa rawi Abdullah ibn Zaid. Jadi dalam masalah ini yang ragu adalah perawi hadis Abdullah bin Zaid. Kada jaa fi sahih, demikian yang diterangkan dalam kitab Sahih Bukhari. Diragukan, datang lelaki kepada Nabi SAW, maksudnya ia ragu-ragu siapa lelaki itu, atau dia mengadu, maksudnya suqiya ila Nabi SAW, yakni yang merasa mengadu dan mengeluh ini adalah beliau Abdullah ibn Zaid. Faedah yang kedua, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dan hadis ini muttafaqun alaih, tapi juga dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan juga Imam Al-Baihaqi. Dikatakan oleh Syekh Al-Bassam dari hadis ini, makna secara mujmal, hadzal hadisu kama dzakara an-Nawawi rahimahullahu taala min qawaidil Islamil amati wa usulihi allati tubna 'alaiha al-ahkamul kasiratul jalilah. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dia termasuk bagian dari kaidah-kaidah Islam yang umum, bahkan pokok-pokok dari Islam yang dibangun di atasnya itu hukum-hukum yang banyak dan mulia. Yani kaidah apa ikhwan? La yazulu al-yaqinu la yazulu
bisyaki, sesuatu yang meyakinkan tidak bisa digugurkan dengan yang meragukan. Karena ketika disebutkan wasuqiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulu yuhayyiru ilai annahu yajidu syai'a fi salati, Nabi mengatakan la yansarif. Ketika ada seorang lelaki mengadu kepada Nabi seolah-olah dia mendapati sesuatu di dalam salatnya, kata Nabi, jangan dia batalkan salatnya itu, jangan berpaling dari salatnya. Karena dia di atas keyakinan. Sedangkan sesuatu yang dia seolah-olah mendapatinya ini hal yang meragukan. Hatta yasma'a sautan aw yajida raihan, sampai yang yakin itu digagalkan dengan yang yakin juga. Apa itu? Terdengarnya suara atau mencium baunya. Ini qawaidul Islam, di mana setiap sesuatu yang yakin di atas bangunan yang yakin itu enggak boleh digugurkan dengan sesuatu yang meragukan. Wa ya annal asla baqaul asya' al-mutayaqqanah ala hukmiha, sehingga kaidahnya segala sesuatu itu pada asalnya tetap hukumnya di atas keyakinan. Fala ya'dulu anha limujarradi syukuk wa dhunun, enggak boleh dipalingkan atau berpaling dari sesuatu yang yakin tersebut hanya karena sebab keraguan-raguan atau prasangka-prasangka. Sawaun qawiyatus sukuk aw dha'ufan, sama saja apakah yang meragukannya itu semakin menguat ataukah semakin melemah. Pokoknya kalau perkara itu meragukan, enggak boleh menggugurkan sesuatu yang yakin. Madamat lam tasil ila darajatil yakin, selama tidak sampai kepada derajat yang meyakinkan, yakin enggak bisa digugurkan dengan hal yang dianggap meragukan atau prasangka. Untuk memudahkan memahami ini, wa amsilatu dzalika kasiratun la takhfa, enggak ragu lagi permisalannya banyak. Misalnya wa min hadzal hadis, misalnya seperti hadis yang tadi kita sebutkan. Kalau seseorang itu sholat, kemudian dia merasa ada kentut atau merasa dirinya itu buang angin, tapi dia ragu-ragu benar-benar keluar atau tidak. Dia tidak boleh membatalkan sholatnya sampai dia mencium bau kentutnya atau dia mendengar suara yang keluar dari duburnya. Sehingga kata Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, kalau suara itu keluarnya dari kubulnya, itu bukan kentut. Kalau wanita dia mengeluarkan angin itu dari tempat keluarnya anak, itu bukan kentut. Karena kentut itu, durat itu sesuatu yang keluar dari apa? Dubur. Famadamal insanu mutayaqinan litaharah summa syakka fil hadasi fal aslu baqa'u taharati. Kata beliau, bila seseorang berada pada keyakinan dia suci, kemudian meragukan dirinya apakah dia berhadas, pada asalnya dia tetap dianggap apa? Suci. Anda selesai salat zuhur, terus kemudian datang salat asar, Anda ragu, saya tadi batal atau belum? Berarti pada asalnya tadi Anda apa? Suci. Asalnya Anda suci. Maka nggak boleh Anda menganggap bahwa diri Anda itu batal, karena nggak punya bukti. Kecuali teman Anda berkata, tadi saya dengar kamu sudah keluar suara kentutmu, itu berarti batal. Nah, sehingga asalnya dia dianggap apa? Suci, sampai dia punya sesuatu yang menganggap dirinya itu menjadi batal. Wa syakka fit taharati fal aslu baqaul hadas. Sebaliknya kalau dia dalam kondisi di mana itu wabil aksi, kebalikannya, faman tayaqana al hadas wa syakka fi taharati fal aslu baqaul hadas. Kalau seandainya seseorang itu dalam kondisi tidak suci, kemudian dia ragu-ragu, tadi sudah wudu belum ya? Sudah wudu atau belum? Nah, berarti pada asalnya dia adalah berhadas. Enggak boleh menganggap dirinya sudah berwudu. Wa min hada asyabu wal amkina. Sama dengan masalah ini pakaian. Hukum asalnya suci, tempat hukum asalnya suci, kemudian ada dianggap sesuatu yang meragukan, ya tetap dianggap sebagai apa? Tempat yang suci. Seperti Anda di rumah, hukum asal rumah Anda suci. Setelah Anda memeluk anak Anda, ternyata celananya itu ada kencingnya.
Tapi Anda tidak melihat permukaan lantai itu ada bekas kencing. Berarti hukum asalnya apa? Suci. Sampai Anda menjumpai, sampai kita mendapati di lantai itu ada jejak kaki bekas kencing, jejak kaki anak kita kan air kencingnya. Nah, berarti dianggap najis. Dianggap najis. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW ketika di hadapan beliau ada seorang wanita berjalan, kainnya memanjang, terseret di lantai. Kemudian Zaid berkata, "Ya Rasulullah, kain wanita itu." Kata Nabi SAW, "Debu yang ada di hadapannya telah mensucikannya." Berarti dibangun di atas keyakinan. Hukum asalnya seorang yang kainnya menyentuh lantai, wanita, kemudian dia berjalan, bagian yang ada di depannya itu telah mensucikan najis yang mengenai kainnya itu, kecuali dia melihat ketika dia mengangkat kainnya ternyata kainnya terkena kotoran binatang yang najis misalnya. Berarti hukum asalnya hukum asalnya yang tadinya suci tergusur menjadi najis. Fal aslu fi at-taharah illa biyaqini najasatiha. Hukum asalnya dia suci kecuali ada sesuatu yang meyakinkan, menerangkan tentang kenajisannya. Wa min dzalika adadu rakaati fi shalah. Demikian pula yang berkaitan dengan masalah jumlah rakaat. Faman tayaqqana salasan masalan wa syakka fi rabi'ah. Ketika dia sudah yakin pada bilangan yang 3 lalu dia ragu ini 4 atau 3, berarti berasal kembali kepada asalnya apa? 3. Jadi kalau antum salat antum ragu-ragu ini salat saya 4 atau 3. Yang meyakinkan berarti berapa? 3. Tetapi Syekh Abu Malik menerangkan dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, hendaklah dia berusaha mengingat dulu. Kalau dia ini yakin 2 atau 3, dia ragu 2 atau 3, dia ingat surat yang sudah dia baca apa saja. Kalau dia sudah membaca 2 surat, ya berarti dia sedang berada pada posisi yang 3. Oke? Kalau seandainya dia tidak bisa membedakan lagi, barulah dia membangun bilangan rakaatnya itu pada bilangan yang paling meyakinkan, yaitu bilangan yang terkecil darinya. 2 atau 3 berarti 2. 3 itu yang meragukannya. 3 bagian yang meragukannya, sedangkan 2 yang meyakinkan baginya. Faham maksudnya, Fan? Yang membuat dia ragu itu 3-nya itu. 3 atau 2 berarti dia ragu. Nah, berarti dibangun di atas yang yakin. Kemudian nanti baru sujud sahwi. Nah, kemudian selanjutnya wa min dzalika man syakka fi talaqi zaujatihi, wanita termasuk di dalamnya lelaki yang meragukan dirinya apakah telah mentalak istrinya atau belum. Dia ragu-ragu istrinya ini sudah ditalak atau tidak. Tapi gini kalau ada juga aneh juga ini kan ya. Bisa dia ragu-ragu. Nah, ya mungkin saja dia jadi lupa ingatan. Mungkin saja demikian. Fal aslu baqaun nikah, maka hukum asalnya dia tetap dalam kondisi tetap menikah, belum mentalak istrinya. Wa qada fil masail katsiratil lati la takhfa. Demikian pula setiap permasalahan-permasalahan yang banyak yang tidak ragu lagi, tidak tersamarkan lagi. Demikian cara kita menggunakan kaidah al-yaqin la yazulu bisyak, yang meyakinkan tidak bisa digugurkan dengan yang meragukan. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kaidah ini tidak boleh digunakan dengan menggunakan sesuatu perkara yang bid'ah untuk dianggap diyakini dia benar. Faham? Karena ada orang berkata, saya yakin Maulid Nabi itu sunnah kok. Maka yang yakin enggak boleh digugurkan dengan yang meragukan. Ini salah tempat. Kaidah seperti ini salah tempat. Atau seorang mengatakan saya yakin bahwa kiblat itu ke arah sana begitu. Tanpa mencari qarinah. Qarinah itu pembanding-pembandingnya. Dia harus mencari dulu pembanding-pembandingnya. Apa yang membuat dirinya meyakinkan di sana arah kiblat? Apa yang membuat dirinya meyakinkan bahwa perbuatan ini sunnah atau tidak? Lihat dulu apa sebabnya. Kalau itu kaitannya dengan permasalahan keyakinan i'tiqad. Tapi kalau permasalahan keyakinan dalam masalah ibadah yang tadi kita sebutkan, dia dikembali kepada asal mulanya demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Seperti seseorang yang ingin menghukumi orang ini perlu bersyahadat lagi atau tidak. Ada seseorang yang meninggalkan salat sekian lama, sementara sebagian ulama kita telah menerangkan tarkus salah amidan kafir, meninggalkan salat dengan sengaja dihukumi kafir. Seperti pendapat Imam Al-Utsaimin rahimahullah taala, Imam bin Bas rahimahullah taala berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu bainana wa bainahumus shalah faman taraka faqad kafar. Janji yang mengikat antara kami dengan mereka salat, siapa yang meninggalkan salat maka dia telah apa? Kafir. Maka di sini menerangkan tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat. Nah, kemudian kita jumpai suatu ketika dia datang ke masjid. Dia salat, tidak pernah lagi meninggalkan salatnya. Timbul pertanyaannya, apakah dia harus bersyahadat ulang? Apakah dia harus bersyahadat ulang? Apakah keislamannya diragukan? Kita katakan orang yang salat pasti membaca apa? Syahadat dalam salatnya. Faham? Orang salat itu ketika dia tasyahud membaca syahadat. Kecuali kita tahu bahwa orang itu orang yang nggak bisa apa-apa tentang Islam, yang perlu dibimbing. Tapi orang ini kita mengetahui dia bisa membaca syahadat, kalimat syahadat sudah ma'ruf, orang kafir pun bisa menirukan suara azan. Oke? Karena dia salat maka hukum asalnya kita katakan orang ini meyakinkan bahwa dia muslim. Ini bantahan buat para penghulu yang kadang-kadang ketika orang mau menikah disuruh baca syahadat lagi. Zahirnya muslim, sudah mengucapkan syahadat tentu saja, maka tidak perlu lagi disuruh mengulang kalimat syahadatnya ketika mau menikah. Ini perbuatan bid'ah. Enggak boleh si penghulu berkata, tapi yang meyakinkan bagi saya kalau orang mau nikah harus syahadat. Enggak bisa, kebid'ahan itu bukan sesuatu yang meyakinkan. Setiap bid'ah itu sesuatu yang dibangun di atas apa? Hal yang meragukan atau syubhat. Wallahu a'lam bishawab. Ma yukhadhu minal hadis, apa yang bisa kita ambil faedah lagi dari hadis ini? Pertama, al-qaidatul 'amatu ya anna al-asla baqa'u ma kana ala ma kana. Kaidah yang umum di dalam Islam, asal segala sesuatu itu hukumnya kembali kepada keadaan awalnya. Kalau hukum asalnya najis berarti najis. Kalau hukum asalnya suci berarti suci. Selama tidak ada sesuatu yang menguatkan untuk menggugurkannya, dia tetap pada hukum asalnya. Muslim, hukum asalnya najis atau suci? Suci. Nabi pernah berkata kepada Abu Hurairah dalam Imam Muslim, Subhanallah innal mu'min lam yanjus. Suci Allah. Fi riwayah la yanjus. Maha suci Allah, orang yang beriman itu tidak najis. Berarti ini menunjukkan ucapan Nabi mengingatkan bahwa hukum asal seorang muslim itu suci. Alangkah anehnya orang-orang lembaga dakwah Islam di masa dahulu atau dikenal dengan Islam jamaah menganggap bersentuhan dengan selainnya dianggap apa? Najis. Nah, yang kedua, anna mujarrad syak fil hadasi la yubtilul wudu'a wala shalah. Sekedar ragu dalam masalah hadas ketika dia dalam kondisi suci, ini enggak membatalkan wudunya. Juga tidak membatalkan apa? Salat. Antum ragu-ragu ketika salat itu, kayak keluar angin, kayak tidak. Hukum asalnya apa? Suci. Salatnya tetap sah. Jangan dibatalkan. Karena ada sebagian ikhwan sebentar-sebentar keluar. Imam baru baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, keluar dia. Orang baca amin dia keluar. Masuk lagi. Imam sudah sampai kepada kalimat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dia keluar lagi. Keluar, setiap gerakan keluar, setiap gerakan. Ini waswas syaitan. Kalau ada orang yang seperti ini, setiap sesuatu dia buang angin, setiap sedikit buang angin. Orang seperti ini termasuk orang yang ma'dzur. Diberikan kepadanya udzur, dia tetap melanjutkan salatnya, berwudu ketika mau salat, ketika dia salat benar-benar keluar suara kentutnya berulang-ulang, jangan dia pedulikan karena itu waswas syaitan, atau itu orang yang berpenyakit. Nah, penyakitnya ini tidak mempengaruhi ibadah salatnya. Islam memberikan keringanan baginya. Seperti orang yang sebentar-sebentar mengeluarkan air kencing. Kalau seandainya dirinya merasa seolah-olah keluar ketika salat, jangan dibatalkan. Kalau itu berlaku terus-menerus. Tapi kalau dia nggak pernah begitu, tiba-tiba dia merasa seperti itu, ya dia batalkan.
Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, tahrimul insiraf minas salati li ghairi sababin bayyin. Enggak boleh seseorang itu berpaling dari salatnya tanpa sebab yang nyata. Maksudnya yang nyata ini sesuai dengan alasan syar'i. Karena ada orang yang ragu-ragu dalam salatnya, diulang akhirnya. Dia ragu 3 atau 2 ya, dibatalkan. Kemudian dia ulang. Ini enggak boleh. Harusnya kalau orang itu ragu, dia bangun di atas yang yakin. Ragunya masalah apa? Ragunya misalnya, aku tadi udah ruku atau belum? Kan begitu ya, Fela. Berarti yang meragukan dia apa? Yang meragukan dia apa, kan? Sudah rukunya atau belum? Berarti dalam kondisi dia yakin belum ruku. Kalau dia ini ragu-ragu, saya tadi udah ruku atau belum? Berarti keyakinannya dia belum ruku. Nggak bisa digugurkan dengan anggapan bahwa dia sudah ruku sampai dia punya bukti. Tadi sudah ruku kok buktinya begini. Nah, baru dia anggap dirinya telah ruku. Faham? Nah, konsekuensinya kalau dia tadi menganggap bahwa dirinya belum ruku, sementara dia sudah dalam kondisi sujud, dianggap bahwa rakaatnya tadi apa? Hangus. Rakaat yang paham maksudnya nih, kawan? Di rakaat ketiga dia ragu, apakah dia tadi udah ruku belum tadi? Apa habis baca langsung sujud? Dan itu sudah berada pada posisi tasyahud lagi. Dia ragu, apakah ini sudah ruku atau belum? Berarti pada asalnya dia belum ruku. Kembali dia bangkit ke atas, melanjutkan apa? Salatnya. Dianggap rakaatnya itu belum sempurna. Nanti di akhir salat dia sujud sahwi. Faham? Sebelum atau sudah salam? Sebelum atau sudah salam? Sesudah salam. Nanti ada pembahasan khusus tentang kapan sujud sahwi itu sesudah salam dan kapan sujud sahwi itu sebelum salam. Kapan sujud sahwi yang dia juga dibarengi dengan salam lagi, dan kapan sujud sahwi yang sesudah salam itu tidak perlu salam lagi. Kita akan bahas khusus insyaallah. Yang ketiga, tahrimul insya. An-raihal kharijah minad duburi bi sautin aw bi ghairi sautin naqidatun lil wudu'i. Angin yang keluar dari dubur, ya kentut, bersuara maupun tidak bersuara, ya membatalkan wudu. Bedanya apa ya, kawan? Untuk mengetahui bahwasanya dia yakin itulah angin yang keluar dari duburnya, kalau enggak bersuara apa? Bau, begitu. Kan berarti yang bunyi enggak bau ya, kawan ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang kelima, yuradu min simai sauti wa wijdani raihi fil hadis at-tayqanu min dalika. Beliau mengatakan yang diinginkan dalam masalah mendengarkan suara atau memperoleh baunya dalam masalah hadis ini yang berkaitan dengan masalah hadas yang disebutkan dalam hadis ini adalah untuk meyakinkan saja. Jika memang dia yakin bahwa itu keluar angin berupa suaranya terdengar atau baunya dia menciumnya, ya dia batal. Falau kana la yasma'u aw la yastum wa tayaqqana bi ghairi hadaini tariqaini intaqada wudu. Tapi kalau dia bisa meyakinkan walaupun enggak mencium baunya, tidak pula mendengar suaranya karena mungkin dia buta. Dia tuli, dia enggak mendengar suaranya. Dia enggak mencium baunya karena tertiup angin, tapi dia punya bukti-bukti bahwa ini mengeluarkan angin. Misalnya sebelahnya pegang-pegang apa? Hidung gitu kan ya. Kenapa cium bau kentut saya begitu kan ya? Berarti dia apa? Batal. Wadah? Atau dia merasakan, kan orang kentut itu bisa terasa. Cuman kalau perasaan kayaknya, nah ini yang enggak boleh. Tapi kalau dia yakin memang benar-benar keluar, walaupun dia enggak mendengar suara dan mencium baunya, tetap dia batal. Ya, seperti orang yang influenza ya, sulit mencium bau kentutnya sendiri. Berarti dia tetap batal. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya. Kalau pas kita akhir sholat itu kita merasa mau buang angin itu gimana hukumnya? Dibatalkan atau? Oh, maksudnya boleh nggak menahan angin ketika? Karena memang ada riwayat yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ar-rajula yamsiku khubusaini fi salati, lelaki yang menahan 2 kotoran di dalam salatnya. Kata Imam Ahmad 2 kotoran itu adalah al-baulu wad-durratu, kentut dan ingin buang air kecil. Maka Imam Ahmad mazhab beliau mengatakan dibatalkan. Tapi diterangkan oleh Al-Imam Al-Utsaimin, dilihat keadaannya.
dia termasuk orang yang terbiasa begitu atau tidak. Kalau terbiasa seperti itu maka ditahan. Tapi kalau tidak terbiasa seperti itu maka dia batalkan, karena itu menghilangkan kekhusyuan. Abu Hanifah berpendapat dilihat kalau dia di ujung sholat tidak perlu dibatalkan, karena ini waswas syaitan. Seandainya itu di awal sholat maka tidak boleh, karena itu akan menghilangkan kekhusyuan yang banyak dalam dirinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka seandainya dia merasa bukan orang yang terbiasa buang angin ketika itu dan dia berada di ujung waktu sholatnya, hendaklah dirinya menahan sampai selesai. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang lainnya, fadhal. Yura ila makan aksaruhum minal mu'minina amla darul mu'min aw amla. Dilihat tempatnya, ini negerinya kaum mukminin atau bukan. Kalau negerinya kaum mukminin berarti kebanyakannya pedagangnya insyaallah mukmin, muslim. Berarti hukum asalnya apa? Halal. Oke. Sebaliknya kalau itu negerinya orang kafir, maka hukum asalnya adalah halal kalau dia ahlul kitab. Kalau dia ahlul kitab. Seperti negeri Amerika, ahlul kitab toh? Iya. Hukum asalnya apa? Halal. Australia hukum asalnya halal karena sembelihannya ahlul kitab kan halal. Kecuali antum ke Bali. Ini negerinya orang kafir, Bali ini. Dan mereka musyrik. Antum datang ke sana, hukum asalnya sembelihan-sembelihan yang ada di sana haram, sampai antum bertanya, ini disembelih oleh orang muslim atau tidak? Boleh. Kalau di Balikpapan mayoritasnya adalah muslim, maka insyaallah muslim. Kemudian Syekh Utsaimin juga menjelaskan, kecuali dia mengetahui negeri muslim tapi pasarnya dikuasai oleh orang-orang kafir, maka hukum asalnya atau pengelolaan sembelihan sapinya misalnya dikuasai oleh orang-orang musyrik misalnya, maka sembelihannya hukumnya haram. Boleh. Indonesia pada asalnya mayoritas muslim, tapi di Bali Hindu. Iya. Maka kalau kita datang ke sana, sembelihan mereka pada asalnya haram, sampai kita punya keyakinan dia penyembelihnya muslim atau tidak. Baik, barakallahu fikum. Iya. Ini kan ada larangan meninggalkan sholat karena alasan yang tidak jelas. Ada nggak alasan kita meninggalkan sholat selain berhadas? Pada saat kita sholat kita membatal. Boleh. Perang misalnya. Ketika antum sedang sholat tiba-tiba ada kaum muslimin yang memberitahu musuh menyerang, boleh dia membatalkan sholatnya untuk melawan musuhnya. Kalau anak nangis kan tidak harus dibatalkan sholatnya. Kalau antum melihat ada seorang anak naik ke atas lemari khawatir jatuh, antum bergerak turunkan anaknya, kemudian lanjutkan sholatnya. Kecuali antum sambil ngomong turun nah gitu, ya batal sholatnya ya akhi. Ada? Alasan yang lainnya menolong orang yang tenggelam, boleh. Antum sedang sholat di pinggir pantai, kemudian ada orang tenggelam, maka anda batalkan sholatnya kemudian berenang. Kan nggak mungkin antum sholat sambil berenang. Nah, ini kan sudah keluar dari adat sholat. Maka yang seperti itu boleh. Karena kaidah tentang tidak boleh dibatalkannya sholat kecuali dengan sesuatu alasan yang syar'i. Maka ini alasan yang syar'i. Apa itu? Alasan tentang darul mafasid, mencegah kerusakan. Atau alasan tentang ta'awun 'alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam masalah kebajikan dan ketakwaan. Fahim? Nah, wallahu a'lam bishawab. Mau menggigit kita? Ya berarti syar'i. Enggak benar kalau seseorang misalnya udah didatangi harimau mau diterkam dia bilang tawakal enggak bisa. Dia boleh membatalkannya saudaraku, termasuk perkara yang syar'i. Ada ular, boleh dia membatalkannya. Tapi kalau dia sanggup membunuhnya tanpa membatalkan tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Berarti yakin. Kalau sudah ada bukti, hal-hal yang meyakinkan itu pertama bisa datang dari dirinya. Kedua dari bukti-bukti atau qarinah yang
menyertainya. Ketiga dari saksi-saksi. Ini yang disebut dengan perkara yang meyakinkan. Makanya orang mentalak itu, para ulama menganjurkan adanya apa? Saksi. Tujuannya untuk itu. Ketika dia ragu, maka saksi ini yang meyakinkan bahwa dirinya telah mentalak atau tidak. Nah, seperti orang yang sudah mudah lupa itu penyakit apa namanya, kawan? Bukan sebelum pikun. Apa? Amnesia. Jadi kadang-kadang orang yang masih muda dia punya penyakit amnesia. Dia lupa. Amnesia itu kan tingkatannya bermacam-macam ya. Kalau yang sudah parah yang tadi disebut oleh Bapak tadi itu pikun begitu. Udah enggak ingat sama sekali. Nah, ini khafilah amnesia kadang begitu. Amnesia 1 jam. Ya, kawan ya. Amnesia 1 menit. Amnesia 1 hari, 2 hari. Biasanya orang yang punya penyakit amnesia ini karena punya utang. Itu gampang amnesianya itu. Lupa saya ini berapa utang saya itu. Nah, ini harus ada diyakinkan dengan apa? Dengan saksi atau dengan bukti. Faham ya, kawan? Nah yang seperti itu maka dianggap jatuh talaknya kalau ada bukti, saudaraku Abu Laila. Faham tak? Nah, cukup insyaallah, kawan ya. Iya, Pak, silakan, Pak. Kalau kita teringat misalnya ketika keluar masjid tadi masuk masjidnya belum membaca doa, terus kemudian kita keluar masjid membaca doa, apa udah tergantikan atau tidak perlu keluar masjid lagi. Jadi kalau seandainya seseorang dia masuk ke dalam masjid, kemudian dia lupa bahwa dia belum membaca doa bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma aftah li abwaba rahmatik a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Dibaca saja di dalam masjid, enggak apa-apa. Jadi orang yang lupa zikirnya ketika dia belum masuk di masjid, maka dia membacanya di dalam masjid. Alasan hukumnya gimana? dia teringat ketika sudah di luar atau Oh begitu. Tapi dia punya kebiasaan membaca. Dia dapat pahalanya. Dia tetap mendapatkan pahalanya. Sebagaimana yang kita terangkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Orang yang dalam kondisi safar, orang yang dalam kondisi sakit, tapi dia punya kebiasaan mengerjakan suatu ibadah. Terhalangi dirinya mengerjakan satu ibadah itu karena sebab lupa atau safar atau sakitnya, dia dihitung oleh Allah tetap mendapatkan pahala itu. Ini keutamaan menjadi seorang muslim. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan banyak beramal di usia muda. Ketika kita sudah tua nggak sanggup beramal, tetap akan ditulis pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Wadah ya, kawan? Nah, saya rasa sampai di sini. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.